Gila loh, satu kemenangan bisa mengubah segalanya. Max Holloway sekarang cuma berjarak satu pertarungan dari sesuatu yang benar-benar gila. Kalau dia berhasil menjatuhkan Conor McGregor di UFC 329, hadiahnya bukan cuma kemenangan atas salah satu nama terbesar dalam sejarah MMA. Hadiahnya bisa jauh lebih mahal dari itu. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes. Kalau ngomongin Max Holloway, satu hal yang pasti. Nih orang emang gak pernah setengah-setengah. Mau perang, ya perang sekalian. Mau tampil, ya bikin orang melongo. Dan sekarang, menjelang UFC 329, hawa panas di sekitar Blast makin gila loh. Lawannya bukan petarung sembarangan. Di depannya berdiri nama besar yang udah lama jadi magnet perhatian dunia MMA, Conor McGregor. Pertarungan ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal legacy, soal pembuktian, soal siapa yang masih pantas disebut monster di panggung terbesar UFC. Dan buat Holloway, urusannya belum selesai. Dia tahu semua orang lagi fokus ke duel lawan McGregor. Tapi di balik semua hype itu, ada bayangan lain yang diam-diam nongkrong di belakang layar. Nama itu adalah Justin Gaethje. Kita rewind sedikit lah ya. Masih ingat kan momen gila di UFC 300? Gila sih kalau ada yang lupa. Itu salah satu ending paling brutal dalam sejarah MMA. 1 detik terakhir ronde kelima, 1 detik loh. Normalnya petarung bakal main aman, tunggu bel. Tapi Max, enggak. Dia malah nunjuk ke tengah oktagon, kayak bilang, sini kalau berani, itu momen pure chaos. Di depannya ada Justin Gaethje, manusia yang hobinya bikin perang dan gak ngerti arti mundur. Dua orang barbar berdiri di tengah oktagon, saling lempar pukulan tanpa rem. Lalu boom! Max meledakkan pukulan telak yang bikin Gaethje ambruk. KO brutal. Arena meledak. Internet rusuh. Semua orang sepakat, itu salah satu KO paling sinting yang pernah terjadi. Tapi dunia MMA emang aneh loh. Kadang jalan ceritanya lebih liar dari film. Setelah kekalahan brutal itu, banyak yang ngira Gaethje bakal habis. Mental runtuh, ranking jeblok, title shot lenyap. Tapi ternyata salah besar. Justin bangkit. Dan bangkitnya nggak kaleng-kaleng. Dia malah berhasil merebut gelar interim kelas ringan, lalu bikin dunia kembali melongo saat menumbangkan Ilia Topuria di UFC White House. Bukan cuma menang, dia menjatuhkan Topuria dan merebut sabuk juara kelas ringan tak terbantahkan. Nah, sejak saat itu, obrolan soal rematch Holloway versus Gaethje langsung hidup lagi. Tapi yang bikin lucu nih ya, komentar Gaethje soal kekalahan lawan Max malah bikin banyak orang garuk kepala. Kurang lebih Justin merasa meskipun Max pernah bikin dia KO, dia sudah membalas kekalahan itu lewat kemenangan atas Topuria. Logikanya gini, karena Max pernah kalah dari Topuria, jadi menurut jalur matematika MMA ala Gaethje, kalau dia ngalahin Topuria, otomatis dia udah membalas kekalahan dari Holloway. Lah, bahkan Holloway sendiri sampai bingung dengernya. Max ngerasa logika kayak gitu aneh banget. Kalau pakai perhitungan seperti itu, kata dia, secara teknis dia juga bisa bilang dirinya sudah mengalahkan Conor McGregor. Cuma karena dia pernah menang atas Dustin Poirier, orang yang pernah mengalahkan McGregor. Ngerti kan absurdnya? Ini yang bikin respon Max terasa santai tapi nyelekit. Dia nggak marah, nggak tersinggung, tapi jelas dia seperti bilang, "Bro, MMA bukan matematika SD." Dan jujur aja, banyak fans setuju. Karena di olahraga ini, gaya bertarung, momentum, mental, timing, semuanya ngaruh. Nggak bisa hanya pakai rumus A ngalahin B, B ngalahin C, berarti A pasti ngalahin C. Kalau sesimpel itu, ngapain ada pertarungan? If you feel that way, then technically I beat Conor McGregor, so I'm in a great, because I beat Dustin, so I'm in a great shoes, in my zone. So at the end of the day, all jokes aside, bro, I don't know why he's saying that. Maybe he's saying it, maybe he's saying it to ruffle some feathers or whatever. Maybe he wants. Meski begitu, Holloway tetap kasih respect besar ke Gaethje. Dia tahu mengalahkan Topuria bukan perkara gampang. Bahkan banyak orang sebelumnya yakin Gaethje nggak punya peluang. Tapi Justin membalikkan semua prediksi. Dan sekarang, situasinya jadi menarik banget. Max paham betul, kemenangan besar atas Conor bisa mengubah segalanya. Satu kemenangan spektakuler bisa langsung membuka jalan menuju title shot. Bisa saja UFC bilang, "Oke Max, sekarang giliran lo lawan Gaethje buat sabuk." Dan kalau kita ngomongin UFC, semuanya memang mungkin. Hari ini ranking ngomong A, besok Dana White ngomong B.
Lusa tiba-tiba booking pertarungan yang gak ada angin gak ada hujan. Begitulah UFC. Chaos tapi seru. Holloway sendiri sadar akan hal itu. Dia bahkan mengakui kalau beberapa waktu lalu, kalau ada orang bilang dia bakal jadi main event lawan Conor McGregor, mungkin dia bakal ketawa dan bilang orang itu ngaco. Tapi lihat sekarang, itu benar-benar terjadi. Tinggal hitungan hari. Satu laga lagi, satu perang lagi, satu kesempatan lagi buat membuktikan bahwa Max Holloway nggak semata legenda kelas bulu yang naik kelas demi cari tantangan. Makin dekat ke UFC 329, makin liar juga arah pembicaraan soal Max Holloway. Kalau di narasi sebelumnya, kita udah bahas gimana fokus utama Max sekarang adalah menuntaskan urusannya dengan Conor McGregor. Kali ini ceritanya naik level. Soalnya pertanyaan yang mulai muncul sekarang bukan lagi soal bisa nggak Max ngalahin Conor, tapi lebih ke habis itu siapa? Karena nama-nama yang mulai dilempar ke meja bukan petarung biasa. Ini dua monster dari dua divisi berbeda. Yang satu juara kelas ringan yang brutal dan selalu bikin perang, Justin Gaethje. Yang satunya lagi raja kelas welter sekaligus monster pound for pound yang gaya bertarungnya bikin banyak orang mimpi buruk, Islam Makhachev. Ibaratnya gini loh, kalau hidup kasih pilihan menu, Max sekarang disuruh milih antara makan cabai rawit segenggam atau sambal setan satu mangkok. Dua-duanya pedas loh, dua-duanya bisa bikin napas sesak. Dan lucunya, Holloway malah kelihatan santai. Tapi kalau ngomongin Max Holloway, satu hal yang gak boleh dilupakan. Nih orang keras kepala dalam arti positif. Semakin diremehkan, semakin berbahaya. Setelah pindah permanen ke lightweight, Max sempat nunjukin bahwa namanya masih relevan. Dia tampil dominan saat menghadapi Dustin Poirier dan berhasil mempertahankan sabuk BMF dengan performa yang rapi, tajam, dan penuh tekanan. Walaupun kemudian laju itu sempat terhenti ketika dia kalah dari Charles Oliveira, aura Holloway nggak pernah benar-benar hilang. Kenapa? Karena Max itu tipe petarung yang bahkan saat kalah pun tetap terlihat berbahaya. Sekarang dia malah bikin keputusan yang bikin banyak fans melongo. Naik lagi, bukan balik ke featherweight atau stay di lightweight, tapi naik ke welterweight. Gila nggak tuh? Dan lawan pertamanya di kelas itu langsung McGregor. Menurut dia, kalau dirinya tampil meyakinkan dan menang spektakuler atas McGregor, skenarionya bisa jadi sangat gila. Bisa aja UFC langsung membuka pintu title shot loh. Max paham banget soal itu. Makanya dia nggak terlalu sibuk menyusun skenario ribet. Mindsetnya simple. Tampil, menang, bikin statement, lalu lihat UFC mau bawa cerita kemana. I would love to, and both of the fights is fun, you know, but why not go back down to 55 and then do something amazing and ask to maybe come back up. We see what happens. You know, I would love to fight both of them. I would love to fight both of them again. And that's a tough one, man. I don't know what I would choose. We gotta wait, you know. First thing first is Conor McGregor, but that you put me in a tough situation, bro. Because fighting, being able to have an Islam fight, bro, and the way Islam career went, that'd be pretty sick, you know, to share the octagon with that guy. So makanya saat nama Islam disebut, Max nggak menolak sama sekali. Malah dia terang-terangan bilang berbagi oktagon dengan sosok seperti Makhachev bakal jadi sesuatu yang sangat keren. Ada rasa respek besar di situ. Ada rasa penasaran juga, dia sendiri nggak bisa mutusin loh. Gaethje menarik, Islam juga menarik. Tapi meskipun semua spekulasi makin liar, Max tetap menahan diri. Dia belum mau terjebak terlalu jauh dalam fantasi. Baginya, semua diskusi soal Gaethje atau Islam masih sebatas asap doang. Api sesungguhnya ada di depan mata, Conor McGregor. Setelah McGregor tumbang di tanggal 11 Juli nanti, siapa yang berani berdiri di depan Blessed? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.